Halo sahabat-sahabat pioner yang saya hormati, yang saya kasihi. Senang kembali pagi hari ini bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semakin fresh ya, kita mengarah kepada pengumuman Bang Nicholas tentang Open Mainnet ya. Tinggal kurang lebih 43 jam lagi teman-teman ya. Semalam saya membahas itu 55 jam dan kita sudah melewati 12 jam dan sekitar 43 jam lagi ya. Besok, tapi sepertinya waktu UTC masuk di 23 ya. Nah, jadi kita sabar aja teman-teman, pokoknya besok ya. Kita tunggu besok untuk waktu Amrik ya, besoknya lagi ya. Apakah ada penundaan? Saya pastikan tidak ada penundaan. Karena core team berani mengungkapkan waktu, maka sampai jamnya pun ya itu tidak ada penundaan. Saya selalu berkata kepada saudara-saudaraku semua bahwa saya mengikuti Nicholas beberapa tahun ini, maksudnya mengikuti perkembangannya, dan Nicholas tidak pernah meleset satupun kata-katanya. Dia mempertanggungjawabkan semua, bahkan ketika ada sesuatu yang dia sudah capai, maka dia menghubungkan dengan informasi yang sebelumnya. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham tentu asal bunyi ya. Tidak ada dasar mereka untuk berbicara ya. Nicholas sudah mengatakan di beranda kita yang masih ada di beranda sepertinya, masih ada di beranda sepertinya teman-teman. Ini akan terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi Open Mainnet ini belum pernah terjadi. Bahkan yang paling luar biasa, Bang Nicholas mengatakan bahwa Open Mainnet sendiri akan bersejarah. Jadi 0,2 dolar tidak bersejarah. Ya. Harga BTC sekarang sudah tercapai, kan tidak mungkin bersejarah lagi. Ya. Itu dari apa yang saya pikirkan teman-teman. Kurang lebih 90 ribu dolar. Ketika tercapai di Open Mainnet segitu ya tidak bersejarah lagi. Jadi ini memang belum pernah terjadi. Maka mereka yang hanya memahami bursa tradisional ya kaget kok bisa. Teman-teman, saya mau tegaskan lagi bahwa kita nggak butuh bursa. Ya, kita nggak butuh bursa seperti di luar sana bursa menawarkan kita lalu kemudian oke lah ya. Tetapi verifikasi yang dibuat oleh Bang Nicholas menunjukkan bahwa Pi itu the king of crypto. Wes. Iya, mungkin ada yang nganggap saya main-main. Ada yang bilang lu tahu apa tentang BTC. Dari adanya Pi saya tahu tentang BTC. BTC tidak punya kecepatan transaksi. BTC tidak punya dompet non-kustodial, ya, nggak ada. BTC rawan melenhasan, ya, digunakan untuk hal-hal yang ini. Itu yang saya tahu tentang BTC. BTC itu adalah aset digital, ya. Belum tentu Anda lebih tahu daripada saya. Sekalipun saya nggak punya BTC, tetapi ada BTC saya di F5 network ya. 0,0 sekian ya, ada ya. Tetapi kita menambang BTC pun sudah kecil. Saya mikir begini teman-teman, kenapa minta maaf. Kenapa kalau kalau analisa saya kan gini teman-teman, tunggu ya. Analisa saya memang kenapa Nicholas merahasiakan identitasnya di BTC ya. Ini analisa saya. Karena dia nggak mau ketahuan. Karena bagi dia BTC adalah produk yang tidak sempurna yang dibandingkan dengan Bitcoin. Itu sebabnya kenapa di Bitcoin dia baru mengekspos dan memperkenalkan dirinya. Karena dia tahu yang dilakukan sekarang adalah
Yang lakukan sekarang adalah sesuatu yang sempurna ketimbang BTC. Saya pikir-pikir seperti, oh iya, karena gampang untuk menganalisa, teman-teman. Gampang untuk menganalisa. Kenapa di BTC dia menyembunyikan identitasnya? Tapi kan Pioneer bisa baca, ya. Tapi para pakar yang katanya pakar nggak bisa baca. Ya. Tapi di Pi, teman-teman lihat di white paper kita, dia mengatakan bahwa Pi adalah potongan puzzle yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Ya. Di white paper kita atau di pengumuman beranda, ya kan? Bahkan di GitHub dia mengatakan bahwa Pi dibuat tidak seperti BTC dan ETH. Jadi kalau Anda yang mencela saya lebih tahu tentang Pi. Tapi kalau saya lebih tahu tentang Pi, artinya saya lebih spektakuler ketimbang pemilik-pemilik BTC. Ya, karena saya hanya beracu kepada apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas. Nah, jadi itu yang BTC. Lu tahu tentang apa BTC? Ya, kalau harga prediksi pasar ya oke lah, mungkin saya kurang paham karena saya tidak bergelut di situ. Tetapi jangan Anda berkata bahwa Anda tidak tahu, karena Anda harus paham BTC sebelum masuk bursa itu ditambang. Ya. Sekitar 2009 hadirnya BTC. Sebelumnya itu ditambang. Bahkan harganya drop pada saat itu. Ada banyak orang yang mendadak menjadi pakar-pakar katanya, tetapi tidak semua tahu. Tidak semua tahu. Ya. Nah, kenapa saya mempertegas bahwa kita tidak membutuhkan bursa? Bursa itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendapatkan koin Pi. Untuk apa mereka mendapatkan koin Pi? Manfaatnya sudah mulai kelihatan, yaitu melakukan transaksi, kecepatan transaksi. Lu mau mengirimkan uang digital ke saudaramu di luar negeri, kamu bisa menggunakan Pi. Maka itu orang akan mendapatkan Pi, ya, menukar Pi. Jadi kita teman-teman perhatikan, bursa itu adalah tempat pertukaran aja. Ya. Ketika sudah diumumkan nantinya, maka mereka yang menganggap diri pakar, pemain-pemain kripto ini terkaget-kaget. Mereka bingung apa yang sedang terjadi. Kita sudah tahu bahwa memang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita sudah dikonfirmasi bahwa belum pernah terjadi sebelumnya, mereka tidak terkonfirmasi, mereka tidak tahu, mereka bingung. Karena kita kasih tahu, mereka nggak percaya, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Benar-benar mengagetkan mereka, ya, membingungkan mereka. Oke, saya belum melihat kolom komentar. Ini sebenarnya baru kata-kata sambutan. Apa yang saya sampaikan hari ini hanya ingin mempertegas sekali lagi bagi para pioner bahwa nggak usah khawatir. Kita punya alamat dompet. Kan sudah terbukti alamat dompet kita yang ada di Pi browser ketika dikirim ke bursa itu kan terkonek, ya, tidak tidak tertolak. Jelas kan? Bahkan teman-teman kita yang sudah mengirim ke sana itu hitungan detik aja udah landing. Itu saja mereka udah kaget sebenarnya. Ya, mereka sudah mulai berpikir keras. Ya sorry, teman-teman kita yang menyepelekan Pi dulu mulai menyesal. Banyak yang nyesal. Ya, sekarang mau mining pun, tahun lalu saja saya membuat akun baru, itu tinggal berapa yang saya dapat? Berapa Pi? Naik ya, untuk akun kedua saya. Tapi akun pertama saya lumayan. Karena saat itu saya kan masih sempat sedikit, ya gimana ya, karena saya belum QC saat itu. Tapi ada teman-teman kita yang dapat loh. Dia ngomong bagaimana Bang Dema, saya masih ingat Bang Dema pada saat itu belum QC tetapi tetap memberikan semangat bagi kita semua. Memang karena saya adalah motivator sejati, ya, baru motivator sejati, ya. Nanti ketika open mainnet baru masuk di dalam motivator terbaik dunia. Tidak ada yang menandingi lagi, ya. Iya dong. Siapa lagi yang ngomong kalau bukan diri sendiri, ya? Nanti lihat di kolom komentar banyak tuh pioner yang akan ngomong. Ya, saya rasa itu informasi di pagi hari ini, teman-teman. Sekali lagi sama pertegas, ya, saya ulang-ulang ini karena ini akan terjadi.
Kenapa bursa itu harus di KYB, Know Your Business, ya, dari core team. Karena sekali lagi, tidak semua bursa yang memiliki standar MICA. Lalu kemudian kita ini bukan murahan. Bursa itu sekali lagi hanya untuk pertukaran, bukan untuk semua orang mau beli baru jual, beli baru jual. Tidak serendah itu, Pai. Dibangun dengan utilitas yang begitu luar biasa, mahal, bernilai. Sesuatu yang bernilai tidak seperti itu. Dikejar, bukan dijual, dibeli baru dijual. Aduh, rendah banget tuh, ya. Rendah banget. Kata mereka seperti tomat. Itu lebih parah. Kata mereka itu hanya untuk emak-emak. Apa lu? Lu pikir saya emak-emak? Pakar, sekjen. Belum tahu. Semangat para trainer, sukses.